Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali bertemu di rumah Allah yang mulia ini, di majelis yang semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Masih melanjutkan kajian kita, kajian kitab Bulughul Maram, tepatnya Kitabul Jami' bab Targhib fi Makarimil Akhlaq, bab anjuran atau ajakan kepada akhlak yang mulia. Malam hari ini kita membaca hadis nomor 1337 berdasarkan penomoran yang ada di dalam kitab Syarah Bulughul Maram Tawdihul Ahkam. Penulis berkata, wa an Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu qal, dan dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, absus salam, tebarkanlah salam, wasilul arham, dan hubungkan ar-rahim, wa at'imut ta'am, dan beri makan orang yang butuhkan makan, wa sallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah di malam hari ketika orang lain tidur. Tadkhulul jannata bisalam, maka niscaya engkau akan masuk surga dengan selamat. Akhrajahu Tirmizi wa sahahahu, dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi di dalam Sunan At-Tirmizi, dan beliau menyatakan hadis ini hadis sahih. Ada beberapa pelajaran yang disimpulkan oleh penulis kitab Tawdihul Ahkam dari hadis ini. Beliau mengatakan, fil hadithi manaqibu hamidatun wa syama'ilu zafi'ah, di dalam hadis ini terdapat sifat-sifat yang terpuji dan tinggi. Man ittasafa biha dakhal jannata bisalam, barang siapa yang pada dirinya ada sifat-sifat ini, maka dia akan masuk surga dengan selamat. Lalu penulis menyebutkan satu persatu sifatnya yang Rasulullah sebutkan dalam hadis ini. Yang pertama, ifsa'us salam, karena Rasulullah mengatakan afsus salam, tebarkan salam. Maka sifat yang pertama yang Rasulullah sebut dalam hadis ini, ifsa'us salam bainal muslimina, menyebarkan salam di antara kaum muslimin, biqaulihi, dengan ucapan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal jawabu mithluhu, dan jawabannya juga sama seperti itu. Jawabannya sama seperti itu. Wal bada, kalau salamnya lengkap, jawabannya juga lengkap. Kalau salamnya assalamualaikum saja, maka jawabannya boleh sama waalaikumsalam, dan paling afdal ditambahkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang lebih utama. Kemudian kata Syekh Al-Bassam, kata beliau, wal bada'atu bihi sunnah, memulai ucapan salam itu sunnah hukumnya. Jadi tidak wajib. Yang wajibnya yang mana? Waradduhu fardun, dan menjawabnya wajib. Memulainya sunnah, yang memulainya dapat pahala, dan menjawabnya adalah wajib.
Ini kalau salam kepada satu orang, maka fardu ain. Ketika seseorang datang ke suatu majelis lalu dia mengucapkan salam untuk orang yang banyak, seperti kita berada di masjid ini, tiba-tiba salah seorang ikhwah kita datang masuk mengucapkan assalamualaikum, maka fardu kifayah hukumnya. Ketika ada sebagian yang telah menjawab, satu atau dua orang atau lebih, gugur dari yang lain. Tapi siapa yang dahulu menjawab, tentu pahalanya untuk dia. Wa hadzanil hukmani fil badi war raddi ala man arafta wa man lam ta'rif. Lalu kata Syekh, dan kedua hukum ini, hukum mengucapkan salam itu sunnah, menjawabnya wajib. Kedua hukum ini yaitu hukum yang berkaitan dengan memulai dan menjawab, ini berlaku dalam mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal maupun yang tidak engkau kenal. Selama dia muslim, kalau terlihat dari tampilannya dia muslim, maka ucapkan salam walaupun engkau tak kenal. Tapi yang jelas dia muslim. Keluar dia dari masjid selesai salat, berarti dia muslim, ucapkan salam kepadanya. Apalagi kalau kenal. Kalau kenal, saling mengenal tapi tidak mengucapkan salam, malah akan menimbulkan prasangka yang tidak baik. Dan yang paling utama, yang paling afdal, mengucapkan salam kepada siapapun, baik yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Kemudian sifat yang kedua yang Rasulullah sebutkan dalam hadis ini, kata Rasulullah, wasilul arham, hubungkan rahim. Kalau kita sering menyebut silaturahim, hubungkan tali silaturahim, padahal tali silah itu juga hubungkan silaturahim. Apa maksudnya? Wahia al-qarabah minal usul. Ar-rahim itu kerabat dari usul, dari pokok, dari dasar, yaitu dari ayah dan dari datuk, itu usul. Ayah, kakek terus ke atas, itu usul. Kemudian wal furu', cabang itu dari anak. Seseorang sudah punya anak, maka keturunan dari anak itu disebut furu', cabang. Wal hawashi al qurba wal bu'da, dan kerabat yang dekat maupun yang jauh. Misalnya saudara ibu, saudara ayah, anak-anaknya dan sebagainya, itu kerabat, maka hubungkan rahim. Faqad athna Allah ta'ala ala man wasalaha biqaulihi, sungguh Allah memuji orang-orang yang menghubungkan rahimnya, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 21 sampai ayat 21 sampai ayat 22. Kalau ini kayaknya salah tulis, ini 12 tertulis kalau di naskah PDF. Iya, tulis padahal orang Arab juga. Jadi orang Arab kadang-kadang salah juga. Ditulisnya angka 2 terus angka 1. Itu 12. Kalau 21, 1 dahulu baru 2. Nah, yang mungkin kalau yang ada melihat naskah PDF itu keliru. Yang benarnya ayat 21 dan 22. Allah berfirman, walladzina yasiluna ma amarallahu bih, dan orang-orang yang menyambungkan atau menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan untuk disambungkan, yaitu menyambungkan rahim. Ayyusala wa yakhshawna rabbahum, dan orang-orang yang menyambungkan apa-apa yang Allah perintahkan untuk disambungkan. Wa yakhshawna rabbahum, dan mereka senantiasa takut kepada Tuhan mereka, kepada Allah. Wa yakhafuna su'al hisab, dan takut terhadap hisab yang buruk, balasan hisab yang buruk. Ini di ayat 21. Allah menyebutkan dalam rangka memujinya, memuji orang-orang yang menghubungkan silaturahim, yang selalu takut kepada Rabb mereka, kepada Allah, dan takut terhadap akibat yang buruk kelak. Lalu di ayat ke-22 Allah berfirman, walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim, dan orang-orang yang bersabar mengharapkan wajah Rabb mereka, menginginkan pertemuan dengan Allah kelak di surga. Wa aqamus shalah, dan mendirikan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan menginfakkan dari apa-apa yang telah kami rezekikan kepada mereka, baik secara sembunyi-sembunyi diinfakkannya maupun secara terang-terangan. Dan wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, dan membalas keburukan dengan kebaikan. Apa balasannya? Ulaika lahum uqbad dar,
bagi mereka itu sebaik-baik balasan kelak di akhirat. Siapa mereka? Orang-orang yang menghubungkan silaturahim, orang-orang yang selalu takut kepada Rabb mereka, kepada Allah, dan takut balasan yang akan didapatkannya di akhirat kelak. Sehingga rasa takut tersebut mendorongnya untuk senantiasa meninggalkan larangan Allah dan melaksanakan perintah-perintah Allah. Lalu Allah sebutkan lagi orang-orangnya, walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim, dan orang-orang yang bersabar mengharapkan wajah Rabb mereka. Maksudnya mengharapkan pertemuan dengan Allah kelak di surga dan melihat wajah Allah. Wa aqamus shalah, dan orang-orang yang menegakkan salat, baik itu salat-salat fardu maupun salat-salat sunnah. Wa anfaqu mimma razaqnahum, dan orang-orang yang menginfakkan, menafkahkan, mensedekahkan apa yang telah kami rezekikan, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan, dan orang-orang yang membalas keburukan dengan kebaikan. Nah, ini jarang sekali. Maka wajar Allah menguji mereka. Keburukan, kejahatan orang lain dibalas dengan kebaikan. Ini luar biasa. Sehingga Allah pun menjanjikan ulaika lahum uqbaddar. Mereka bagi mereka ini, orang-orang yang sebutkan tadi sifat mereka ini mendapatkan balasan baik kelak di surga, di akhirat. Nah, ini pujian salah satunya untuk orang-orang yang menghubungkan silaturahim. Wa dhammul qati'ina, dan Allah juga mencela orang-orang yang memutuskan ar-rahim. Wa tawa'adahum wa dhammal wa tawa'uduhum, dan ancaman kepada mereka. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 27. Wa yaqta'una ma amara Allah bihi ayyusal, dan orang-orang yang memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan kepada mereka untuk disambungkan. Allah perintahkan kepada manusia untuk menyambungkan, menghubungkan rahim, tapi ternyata ada orang-orang yang memutuskannya. Maka mereka ini adalah orang-orang yang Allah murkai. Allah sebutkan di akhir firman-Nya, ulaika lahumul la'na wa lahum su'ud dar. Mereka ini orang-orang yang berhak mendapatkan laknat. Yang melaknatnya tidak hanya makhluk, tapi Allah yang menyatakan mereka ini orang-orang yang berhak mendapat laknat. Walahum su'uddar, dan bagi mereka balasan yang baik kelak di akhirat. Ini bagi siapa? Bagi orang-orang yang memutuskan rahimnya. Ini ternyata bukan sepele, tapi banyak di antara manusia yang menganggap ini perkara yang ringan. Padahal ancamannya Allah khususkan ayat-ayat di dalam Al-Quran yang membahas tentang ini. Allah sebutkan beberapa ayat yang memuji tentang orang-orang menyambung atau menjaga rahimnya, dan Allah khususkan ayat-ayat yang berisikan ancaman bagi orang-orang yang memutus rahim. Jadi ini perkara yang betul-betul mendapatkan perhatian penting di dalam Islam, sehingga hadis-hadis banyak tentang keutamaan menghubungkan silaturahim, kemudian juga banyak tentang bahaya memutuskan silaturahim. Sehingga Syekh di sini mengatakan wan nususu fi dzalika katsiratun jiddan, dan nas-nas dalil yang berkaitan dengan keutamaan menghubungkan rahim dan bahayanya ancaman bagi orang-orang yang memutus rahim banyak sekali, kata beliau. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang ketiga, sifat yang ketiga yang Rasulullah sebutkan dalam hadis ini, yaitu memberi makan orang-orang yang membutuhkan makanan. Karena Rasulullah mengatakan wa at'imut ta'am, dan berilah makan kepada orang-orang yang membutuhkan, terkhusus dan yang tidak membutuhkan, tapi mungkin maksudnya tidak susah hidupnya. Tidak ada larangan yang mengajak kawan-kawan juga makan. Tapi ketika yang diajak orang yang memang butuh, maka tentu memiliki keutamaan yang luar biasa. Mengajak orang-orang yang memang membutuhkan makanan, diajak makan, diberi makan, disiapkan atau diberikan makanan kepada mereka. Oleh karena itu, di dalam beberapa riwayat disebutkan sebaik-baiknya harta walimah, makanan walimah, makanan yang dimakan oleh orang-orang yang miskin, dan seburuk-buruknya yang dimakan oleh orang-orang yang kaya saja. Ada sebagian orang mengadakan walimah, dia mengundang hanya orang-orang yang kaya, bahkan mungkin tidak butuh, tak diundang, tak makan pun tak apa-apa. Dan orang-orang yang tidak berada, mungkin kalau datang ke pestanya, tampilannya menurut mereka mengganggu pemandangan, tak mereka undang. Mengganggu suasana, tak mereka undang. Padahal
itulah sebaik-baiknya walimah makanan yang dimakan oleh orang-orang yang du'afa. Kemudian yang ketiga adalah it'amut ta'am, memberi makan. Yaitu memberi nafkah yang wajib dan yang sunnah. Nah, Syekh menjelaskan memberi nafkah yang wajib dan yang sunnah, yang mustahabbah, seperti memberi makan fakir miskin, memberi makan orang-orang yang butuh. Adapun memberi nafkah kepada istri, kepada anak-anak, bagi laki-laki menafkah kepada keluarganya, kepada orang-orang di bawah tanggungannya, baik itu orang tuanya yang sudah tidak mampu memberi nafkah atau mencari nafkah, ataupun keluarganya, istrinya, anak-anaknya, ataupun saudara-saudara yang masih belum mampu memberi nafkah dan dia mungkin orang yang paling mampu, maka menjadi tanggungannya. Jadi nafkah-nafkah yang dikeluarkannya. Allah berfirman, wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Ini dalam surah Al-Insan memuji orang-orang yang senantiasa memberi makan kepada fakir miskin, kepada yatim dan kepada tawanan, dan memberi makannya ala hubbihi, sesuatu yang mereka sukai makanan itu. Jadi bukan sisa, bukan lebih, tapi memang mereka menyukai makanan tersebut, bahkan makanan yang mungkin mereka juga menginginkannya, mereka kasih kepada orang lain juga. Jadi ketika memberi makanan, sebaiknya jangan tunggu sisa. Kalau memang sedang makan atau masih sedang ada, berikan makanan tersebut. Itu yang paling utama, yang paling afdal, sehingga Allah memujinya di dalam ayat ini. Kemudian juga kata Syekh, wa qad jaa fi shadaqah min al-ayat wal athar al-katsir, dan banyak telah datang ayat dan juga hadis yang banyak yang berkenaan dengan sedekah ini. Dan kalau kita lihat, kalau kita baca para sahabat bagaimana mereka bersedekah, itu luar biasa. Sampai-sampai mereka seolah-olah tidak takut miskin dengan sedekahnya. Dan ini mereka ambil contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memberikan sedekah kepada beberapa tokoh-tokoh musyrik yang masuk Islam, mereka beri sedekah. Sehingga ada yang pulang ke kampungnya, ke kaumnya, mengajak kaumnya untuk masuk Islam dan menceritakan kepada kaumnya Muhammad itu memberi sesuatu dan tidak takut menjadi miskin. Bayangkan, lembah penuh dengan kambing diserahkan kepada orang ini. Dan para sahabat juga demikian. Di sini mungkin pernah berapa kali saya sebutkan hadisnya, di mana ketika Rasulullah memotivasi para sahabat untuk menggalang dan donasi, maka kata Umar radhiyallahu anhu, kebetulan hari itu saya memiliki harta yang bisa saya sedekahkan, dan saya hari ini akan mengalahkan Abu Bakar. Nah, itu karena sahabat berlomba-lomba bersedekah, berbuat kebaikan. Hari ini saya akan mengalahkan Abu Bakar katanya. Datanglah Umar dengan membawa setengah dari harta yang dimilikinya hari itu. Dia berikan kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ma abqaita li ahlik, apa yang engkau sisakan, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu. Kata Umar radhiyallahu anhu, mithlahu, saya tinggalkan untuk mereka sama seperti yang saya bawa ini. Jadi kalau mungkin dia punya uang ketika itu 500 juta, dia bawa kepada Rasulullah 250 juta dan dia sisakan untuk keluarganya 250 juta, tapi itu banyak. Kalau misalnya punya uang cuma 50 ribu, dibawa atau diberikan 25 ribu, 25 lagi untuk keluarga, nah mungkin berat juga itu, kecuali orang-orang tertentu yang memang luar biasa keimanannya. Tapi begitulah para sahabat. Kemudian datang Abu Bakar. Hadis ini dikisahkan oleh Umar sendiri. Datang Abu Bakar bersama semua yang dimilikinya hari itu. Lalu Rasulullah bertanya, ma abqaita li ahlik, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Apa kata Abu Bakar radhiyallahu anhu? Abqaitu lahumullaha wa rasulah, saya tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Jadi dia percayakan kepada Allah. Maka kata Umar, wallahi, mulai hari itu saya tidak akan pernah mampu mengalahkan Abu Bakar. Sudah terbukti. Nah, itu contoh para sahabat luar biasa, berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam bersedekah. Kemudian yang keempat, sifat yang keempat disebutkan dalam hadis ini, salatul lail. Salatul lail, qiyamul lail, salat malam, salat
tahajud dan salat witir. Wa afdalu ma takunu akhiruhu inda nuzulir rabb subhanahu ila samai dunia, dan yang paling afdal salat tersebut di akhir malam ketika Allah turun ke langit dunia, sebagaimana diriwayatkan di beberapa hadis. Allah turun ke langit dunia li ijabatid da'in, untuk mengabulkan doa orang-orang yang berdoa, wa i'ta'is sa'ilin, dan memberi permintaan orang-orang yang meminta, wal birri bil mahrumin, dan untuk berbuat baik pada orang-orang yang terlarang atau tertahan dari kebaikan. Tapi ketika dia bangun di malam hari, salat malam, lalu berdoa kepada Allah di sepertiga malam terakhir, dan itu adalah waktu-waktu yang paling afdal. Apalagi ketika sujud, bayangkan berkumpul padanya beberapa waktu mustajab. Apalagi ketika sedang terzalimi, itu bahaya sekali. Maka orang terzalimi di akhir malam ketika dia sujud bermunajat kepada Allah. Kalau doanya doa yang baik-baik terhadap orang yang menzalimi, ya Allah berilah hidayah kepada orang menzalimiku ini, sadarkanlah dia. Alhamdulillah kalau doanya itu. Tapi kalau doanya memohon kepada Allah untuk menimpakan balasan, tidak ada yang mampu melindungi kecuali hanya Allah. Nah, makanya Rasulullah mengingatkan sahabat Mu'adz bin Jabal ketika diutus ke Yaman untuk berdakwah. Apa kata Rasulullah? Ittaqi da'watal mazlum, takutlah atau hati-hatilah engkau terhadap doa orang yang terzalimi. Karena di akhir hadis tersebut Rasulullah menganjur kepada Mu'adz, sampaikan kepada penduduk Yaman yang engkau dakwahi bahwasanya Allah mewajibkan kepada mereka sedekah atau zakat mal, tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim, yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Lalu kata Rasulullah, iyyaka wa qara'im amwalihim, dan jauhilah harta-harta mereka yang mereka muliakan. Jangan semena-mena, mentang-mentang petugas resmi lalu semena-mena mengambilnya. Jauhi itu. Lalu apa kata Rasulullah? Rasulullah ingatkan tentang bahayanya doa orang yang terzalimi. Wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Sesungguhnya tidak ada penghalang antara orang yang terzalimi ketika dia berdoa, tidak ada penghalangnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun orang yang terzalimi seorang yang fajir, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang lainnya, meskipun dia seorang yang fajir, fujuruhu alaihi, karena dosanya, maksiatnya itu adalah tanggung jawab dia sendiri. Sedangkan kezaliman ke orang lain maka akan bertanggungjawabkannya juga ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu atau salat malam ini salat yang disebut oleh Rasulullah di dalam hadis da'bus salihin, adalah kebiasaan orang-orang yang saleh. Allah juga berfirman di dalam beberapa ayat Al-Qur'an memuji orang-orang yang menyempatkan diri untuk melaksanakan salat malam. Karena ini berat maka istimewa sekali. Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 17, kanu qalilan minal laili ma yahjaun, adalah mereka sedikit sekali tidur di malam hari. Jadi di malam hari itu orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah dan sedikit tidur, tapi tetap ada tidurnya. Tidak boleh saking semangat dia beribadah tidak mau tidur. Maka ini tidak dibenarkan juga di dalam Islam. Datang 3 orang sahabat berkunjung ke rumah Rasulullah, ketika itu Rasulullah tidak ada, yang ada istrinya. Karena para sahabat ini tentu menganggap istri Rasulullah sebagaikan ibunda sendiri, dan tentu istri-istri Rasulullah orang-orang yang paling banyak tahu rahasia ibadah Rasulullah. Ada ibadah-ibadah yang dirahasiakan. Yang lebih tahu di antara seluruh sahabat adalah para istrinya. Maka 3 orang sahabat ini bertanya tentang bagaimana salatnya Rasulullah, bagaimana puasanya, bagaimana Rasulullah dalam beribadah. Setelah mendapat penjelasan dari istri Rasulullah, salah seorang sahabat ini berkata, wa ana usalli la anam, dan saya akan salat malam dan tidak akan tidur. Yang lain berkata, wa ana asumu wa la uftir, dan saya akan berpuasa terus, tidak akan berbuka, puasa terus. Yang ketiga mengatakan, dan saya akan beribadah, wa ata'abbadullaha wa la atazawwaj nisa'u kama qala, saya akan
terus beribadah dan tidak akan menikahi wanita. Dengan asumsi dari orang ini, menikahi wanita itu akan menyibukkan dari Allah, akan memalingkan dari beribadah. Tidak lama setelah itu pulanglah Rasulullah. Sahabat ini pun sudah bubar. Rasulullah kembali ke rumah, diceritakan oleh istrinya apa yang dia dengar dari 3 orang sahabat ini. Karena rumah Rasulullah berdampingan dengan masjid, Rasulullah segera ke masjid. Dan sahabat memang punya kebiasaan, mereka tempat yang paling mereka betah itu di masjid. Rasulullah naik ke mimbar dan membuka dengan khutbatul hajah, lalu menyampaikan nasihatnya. Dan hebatnya nasihat Rasulullah itu tidak menyebut namanya, nama orang-orang. Rasulullah tahu nama orang-orang ini tapi tidak beliau sebut. Apa kata Rasulullah? Ma balu aqwam, ada apa dengan sekelompok orang yaquluna kadza wa kadza, yang mengatakan begini dan begini. Lalu kata Rasulullah, ana nabi, saya seorang nabi, usalli wa anam, saya salat tapi saya juga tidur. Rasulullah berikan hak matanya untuk istirahat. Wa asumu wa uftir, saya berpuasa dan juga ada kalanya berbuka. Bahkan beberapa kali di majelis ini saya sebutkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah mengatakan bahwasanya Rasulullah itu berpuasa seolah-olah dia tidak berbuka. Ada kalanya Rasulullah berbuka beberapa hari sehingga kamu mengira dia tidak berpuasa. Jadi memang ada waktunya berbuka, ada waktu berpuasa. Lalu kata Rasul di akhir hadisnya, wa atazawwajun nisa, karena sahabat tadi mengatakan saya akan melajang, akan menjomblo seumur hidup, akan beribadah kepada Allah dan tidak akan menikahi wanita. Nah, dalam Islam tidak ada rahib, la rahbaniyata fil Islam, tidak ada kerahiban dalam Islam. Kalau dalam agama lain ada yang namanya rahib, tidak menikah tapi mungkin ya tetap melakukan hubungan seksual, menikahnya saja yang tidak. Karena banyak kasus yang terbongkar seperti itu, mereka tidak menikah, ternyata mereka juga melakukan hubungan biologis dengan secara tidak sah. Na'udzubillah. Dalam ilmu Islam, Islam tidak menutup dan tidak mengerdilkan sifat-sifat manusia. Manusia Allah ciptakan senormalnya memiliki keinginan untuk kepada lawan jenisnya, maka tidak ada. Kata Rasulullah, wa atazawwajun nisa, dan saya nikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Lalu Rasulullah tutup hadisnya, barang siapa yang benci terhadap sunnahku ini, maka dia bukan dari golonganku. Nah, berarti beribadah itu ada waktunya dan tubuh ini juga ada haknya untuk beristirahat. Salat malam terus, tapi ada waktunya tidur. Puasa ada waktunya berbuka, dan juga ada waktunya manusia harus menikah dengan wanita. Kemudian di dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Muzammil ayat 2, Allah berfirman, qumil laila illa qalila. Bangunlah di malam hari, tegakkan malam kecuali sedikit, sisakan waktu untuk istirahat. Allah juga berfirman dalam surat As-Sajdah ayat 16, tatajafa junubuhum 'anil madaji, lambung-lambung mereka itu jauh dari tempat tidur. Lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur, yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka berdoa, menyeru, memanggil Rabb mereka, bermunajat kepada Rabb mereka khaufan wa tama'a, dengan penuh rasa takut. Rasa takut tidak dikabulkan doanya, wa tama'u, dan sangat berharap dikabulkan apa yang mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini beberapa ayat yang menjelaskan tentang sifat orang-orang saleh. Malam hari itu adalah waktu mereka untuk betul-betul bermunajat kepada Allah. Telah disebutkan di dalam Sahih Muslim hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus salati ba'dal fariḍah salatul lail. Sebaik-baiknya salat setelah salat fardu adalah salat malam. Ini penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Syekh Al-Bassam, man qama bihadhil a'malis salihah, barang siapa yang melaksanakan amal-amal saleh ini. Yang pertama tadi apa kata Rasulullah yang pertama? Siapa yang masih ingat? Saya lupa nih. Absus salam, tebarkan salam. Yang kedua, silul arham, silur rahim, hubungkan rahim. Yang ketiga, atimut ta'am, beri makan. Maksudnya memberi makan, baik itu nafkah yang wajib kepada keluarga ataupun yang mustahab pada orang-orang yang tidak mampu yang ada di sekitar kita. Dan yang keempat,
wa aqimis shalah wa salul lail, dan salatlah di malam hari. Nah, barang siapa yang melaksanakan amal-amal saleh ini, barang siapa yang melaksanakan amal-amal saleh ini, fa innallaha ta'ala sayuwaffiquhu litarkil manhiyat, maka Allah akan memberi taufik kepadanya untuk meninggalkan larang-larangannya. Orang yang gemar menebarkan salam, kemudian selalu menghubungkan rahim, kerabat-kerabatnya dijaga semuanya, kemudian juga memberi nafkah yang wajib maupun yang mustahab, menjaga salat malamnya, maka Allah akan bimbing orang-orang ini untuk meninggalkan larangannya, dan Allah akan bimbing untuk melaksanakan seluruh ketaatan. Kalau 4 ini saya dilaksanakan, berarti ketaatan yang lain ringan bagi orang-orang yang mampu istiqomah menjaga yang 4 tadi. Tentu yang lain juga. Bayangkan kalau salat malam dijaga, tidak mungkin salat fardu dilalaikannya. Orang yang rutin menjaga salat malamnya, biasanya orang-orang ini juga pasti akan menjaga salat-salat fardunya, salat-salat sunnah yang lainnya. Fayadkhulul jannata saliman min adzabillah, maka orang seperti ini akan masuk surga selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dimaksud oleh Rasulullah, tadkhulul jannata bisalam, engkau masuk surga dengan selamat. Baik, kita pindah ke hadis berikutnya, hadis 1338. Wa an Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Diulangi 3 kali Rasulullah. Agama itu adalah nasihat, agama itu adalah nasihat, agama itu adalah nasihat. Qulna liman ya Rasulullah, kami bertanya, para sahabat bertanya, bagi siapa ya Rasulullah, atau untuk siapa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, lillahi, bagi Allah, wali kitabihi, dan kitabnya, wali rasulihi, dan rasulnya, wali a'immatil muslimin wa ammatihim, dan bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin secara umum. Akhrajahu Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Sekarang pertanyaannya, apa maksud nasihat di sini? Kalau secara bahasa kita, bahasa Indonesia, nasihat itu seperti kalau ketika teman kita, saudara kita melakukan sesuatu yang salah, kita tegur, kita berikan nasihat, kita sampaikan peringatan-peringatan, pelajaran-pelajaran, itu mungkin nasihat. Nah, tapi yang dimaksud di dalam hadis ini makna yang jauh lebih umum dan luas, karena ternyata nasihat itu tidak hanya memberikan pelajaran-pelajaran ataupun memberikan peringatan-peringatan, tapi nasihat itu melakukan amal saleh. Dan contoh al-amal as-saleh, atau juga makna nasihat itu akhlas, membersihkan, memurnikan. Kemudian contoh yang lain, at-taubah an-nasuha, taubah yang sebenarnya. An-nasuh sama dari kalimat nasihat, taubat yang sebenarnya, at-taubah as-sadiqah. Jadi nasihat itu menurut Ibnu Faris, dijelaskan di sini oleh Syekh Al-Bassam, sama seperti seorang mengatakan nasahtuhu wa nasahtu lahu, saya menasihatinya, saya menasihati untuknya. Maknanya di sini bimakna wan nasiha khilaful ghish, maknanya nasihat itu lawan dari ghish. Ghish itu curang, khianat. Nah, jadi maknanya banyak, tidak mesti maknanya menyampaikan pelajaran-pelajaran, peringatan-peringatan, teguran-teguran, mengajak kepada kebaikan, tidak mesti itu. Tapi makna nasihat itu ternyata banyak. Kemudian di dalam kamus yang lain disebutkan, nasihat itu kalimatun yu'abbaru biha an jumlatin hiya iradatul khair lil mansulahu, suatu kalimat yang dengannya diungkapkan, atau suatu kalimat untuk mengungkapkan, suatu kata untuk mengungkapkan kalimat yang padanya ada keinginan kebaikan terhadap orang-orang yang dinasihati. Jadi nasihat itu banyak ternyata maknanya. Sekarang apa maksud nasihat dalam hadis ini? Ketika Rasulullah mengatakan ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, agama itu nasihat.
secara mungkin di awalnya kita menangkap agama itu adalah memberikan nasihat, pelajaran, peringatan, teguran pada orang lain. Mungkin awalnya kita ternyata bukan itu maksudnya. Maka ketika Rasul mengatakan, ditanya oleh para sahabat, liman, untuk siapa, atau milik siapa, atau kepada siapa, kata Rasulullah, an-nasihatu lillah. Apa maksudnya nasihat lillah? Secara bahasa, nasihat untuk Allah. Apakah Allah perlu dinasihati? Ternyata tidak, itu maksud. Bukan nasihat memberikan pelajaran-pelajaran, ajakan-ajakan kepada kebaikan, atau teguran-teguran agar tidak berbuat keburukan. Tidak itu, karena Allah tidak butuh kepada itu. Malah makhluk yang butuh teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dikatakan an-nasihatu lillah wa hiyal imanu billahi taala. Maksudnya beriman kepada Allah. Ketika dikatakan ad-dinun nasihah, agama ini adalah nasihat, liman ya Rasulullah? Untuk siapa ya Rasulullah? Untuk Allah. Lalu maksudnya untuk Allah, maknanya adalah al-imanu billah, yaitu dengan beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah. Wa dzalika bi sihhatil i'tiqadi bihi. Dan berimannya itu harus dengan keyakinan yang benar. Karena kalau cukup hanya mengatakan beriman, banyak orang mengatakan beriman, tapi ternyata ada akidah atau keyakinan yang keliru. Nah, maka diperjelas lagi oleh Syekh dengan mengatakan wa dzalika bi sihhatil i'tiqad. Beriman kepada Allah dengan i'tiqad, dengan akidah, dengan keyakinan yang benar. Wa bi annahu wajibul wujud, dan bahwa Allah itu adalah zat yang pasti ada. Tidak mungkin tidak ada. Allah itu pasti ada. Hanya orang-orang yang mengingkari kenyataan, yang menganggap atau meyakini Allah tidak ada, ini orang-orang mengingkari apa yang ada di sekitarnya. Mungkin ada sebagian orang mengatakan, kalau memang ada, kenapa tidak terlihat Allah? Nah, padahal banyak dalam kehidupan kita, faktanya banyak sesuatu yang tidak terlihat itu ada dan tidak mungkin diingkari. Apakah engkau punya akal? Ya. Apakah engkau bisa melihat akalmu? Tidak bisa melihat akalnya. Kalau alasannya tidak terlihat, tidak berarti tidak ada, berarti engkau tidak juga punya akal lah. Kita ucapkan begitu pada orang-orang yang berdalil dengan tidak terlihat, berarti tidak ada. Banyak sesuatu yang tidak terlihat tapi ada faktanya. Maka Allah juga begitu. Kita tidak mampu melihat Allah sekarang di dunia, tapi Allah itu maha ada, dan itu bisa kita pastikan dengan semua bukti-bukti kekuasaannya yang ada di dunia di sekitar kita ini. Contoh saja, kalau Syekh Al-Utsaimin ketika mensyarahkan beberapa hadis tentang adanya Allah, beliau mengatakan orang-orang mengingkari, kepada orang-orang mengingkari adanya Allah ini, sampaikan kepadanya bukti adanya Allah itu adalah dunia dengan semua yang ada di dalamnya, yang sangat teratur, sangat detail, yang tidak, dan itu menunjukkan ada yang menciptakannya, dan dialah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibantah dunia ini, karena sebagian orang mengatakan dunia ini ada begitu saja tanpa ada yang menciptakannya, terbentuk begitu saja tanpa ada yang mengatur dan menciptakannya. Maka tanyakan kepadanya, jika ada orang mengatakan bahwasanya bangunan, tunjukkan misalnya gedung atau apa yang megah itu tiba-tiba ada begitu saja loh, tiba-tiba dari dahulu tidak ada, tiba-tiba muncul ada begitu saja, pastilah dia pastilah dia membantah pendapat seperti itu. Tidak mungkin. Itu ada yang bekerja, ada tukangnya, ada bahan-bahannya, ada yang mengerjakannya. Nah, dia akan menyangkal demikian, akan menyangkal tidak mungkin ada gedung yang megah, mewah dengan teknologi yang canggih tiba-tiba ada begitu saja. Pasti ada yang membangunnya katanya, pasti ada arsiteknya, ada tukangnya dan semuanya, pasti demikian. Itu menunjukkan akal manusia sebenarnya menolak, tidak mungkin sesuatu itu ada begitu saja. Contoh yang nyata juga, kalau salah seorang di antara kita sedang ramai-ramai, lalu ada yang usil mukul kepala kawan dari belakang. Kawan yang dipukul ini akan lihat ke belakang,
akal dia akan mengatakan yang mukul itu orang di belakang. Kalau dikatakan bukan saya, tidak ada yang mukul, dia tidak akan terima. Kenapa? Karena akal manusia, fitrahnya, nalurinya, sesuatu itu terjadi, sesuatu itu ada, pasti ada penyebabnya atau ada yang melakukannya. Kalau hal-hal yang sepele, yang sederhana saja seperti itu, apalagi dunia yang begini besar dengan segala sesuatu yang ada di dalamnya, maka seharusnya akal manusia juga mengatakan pasti ada yang menciptakannya, dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini Syekh menyebutkan yang maksud dengan an-nasihah lillah, yaitu beriman kepada Allah dengan akidah yang benar, yaitu meyakini Allah itu pasti ada. Wal imanu bi wahdaniyati fir rububiyyah wal uluhiyyah wa asma'ihi wa sifatih, dan mengimani keesaan Allah dalam rububiyahnya. Apa itu rububiyahnya? Bahwasanya hanya Allah lah yang maha menciptakan, mematikan, menghidupkan, memberi rezeki, mengatur dan menguasai. Hanya Allah yang menciptakan, itu rububiyah. Wal uluhiyah, bahwasanya hanya Allah lah satu-satunya Tuhan yang diibadai dengan hak. Selain Allah tidak berhak untuk mendapatkan ubudiyah, penghambaan diri dari makhluk. Hanya Allah satu-satunya. Dan juga meyakini nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang sempurna, yang maha indah, yang sempurna sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hanya Allah lah yang memiliki sifat-sifat yang maha sempurna dan nama-nama yang maha indah tersebut. Adapun makhluk mungkin namanya sama, tapi kesempurnaannya tidak akan sama. Contoh penyebutan, penggunaan sifat Ar-Rahim. Manusia memiliki sifat kasih sayang juga. Ar-Rahim yang maha penyayang, yang kasih sayang sampai di akhirat kelak untuk orang-orang yang beriman. Manusia juga punya sifat kasih sayang, tapi tidak menyamai kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau sifat mendengar, Allah maha mendengar. Sifat melihat, Allah maha melihat. Manusia juga mendengar, juga melihat, tapi tidak sama dengan pendengaran penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengaran dan penglihatan Allah sesuai dengan kesempurnaan dan keagungannya. Allah berfirman di dalam surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Wa huwas samiul basir. Kemudian Allah sebutkan wa huwas sami', dan dialah Allah yang maha mendengar dan maha melihat. Allah maha mendengar dan pendengarannya maha sempurna sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Basir, Allah maha melihat, penglihatannya maha sempurna sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, an-nasihah li kitabillah. Baik, sebelum yang kedua ada satu kalimat dari Syekh yang luar biasa, ini saya bacakan dulu. Wa haqiqatu hadhihi an-nasihah raji'atun ilal abdi nafsi. Ini penting. Dan hakikat nasihat ini, nasihat lillah, itu kembali kepada hamba itu sendiri. Jadi bukan karena Allah butuh, tapi kembali maslahatnya, manfaatnya, hakikatnya kembali kepada hamba. Ketika hamba betul-betul melaksanakan nasihat kepada Allah, beriman dengan baik, dengan benar kepadanya, maka hakikatnya itu, hakikat dari faedahnya, dari manfaatnya, dari maslahatnya kembali kepada hamba tersebut. Fallahu ta'ala ghaniyun an nushi kulli nasih. Allah tidak butuh kepada nasihat semua yang beri nasihat. Yang butuh nasihat itu adalah makhluk, adalah manusia. Bagi yang kedua, an-nasihatu li kitabillah, nasihat kepada kitabullah atau untuk kitabullah. Apa maksudnya? Hiyal imanu bihi, beriman kepada kitabullah. Ini maksudnya. Wa tasdiquhu, dan mempercayainya. Wa bi annahu kalamullah ta'ala, dan bahwasanya kitabullah itu adalah kalamullah. Ini ijma' ahlus sunnah semuanya. Al-Quran kalamullah,
Wa man qala bi anna al-Qur'ana makhluq faqad kafar. Dan barang siapa yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, maka dia kufur. Karena Allah yang mengatakannya Al-Qur'an itu adalah kalamullah, Rasulullah yang mengatakan Al-Qur'an itu kalamullah. Maka barang siapa yang mengatakan Al-Qur'an makhluk, sungguh dia telah kufur. Imam Ahmad rahimahullah taala dipaksa untuk mengucapkan di depan khalayak ramai, cuma mengucapkan Al-Qur'an makhluk, dua kata. Tapi karena dia tahu itu perkataan yang luar biasa, dampaknya kalau dia mengucapkannya di hadapan orang banyak, berapa banyak orang-orang yang tersesatkan dengan perkataannya, maka dia lebih memilih di penjara, tidak mengucapkannya, disiksa di penjara, hanya karena mempertahankan keyakinan Al-Quran itu adalah kalamullah. Maka Al-Quran itu kalamullah. Di sini saya mengatakan bi annahu kalamullah taala takallama bihi haqiqatan. Allah berbicara dengan Al-Quran itu hakikat, dengan sungguh berbicara. Kalaman yaliku bi jalalihi, dengan perkataan atau dengan pembicaraan yang sesuai dengan keagungan Allah. Jangan dibayangkan dengan manusia. Sebagian orang mengingkari sifat Allah karena dia bayangkan dengan makhluk. Padahal Allah itu maha sempurna. Selagi manusia masih bisa membayangkan, maka ketahui Allah jauh lebih sempurna dari itu. Tidak bisa diungkapkan, tidak bisa dibayangkan oleh manusia, kecuali yang datang beritanya melalui wahyu. Kita imani sebagaimana yang datang. Yang tidak ada, maka kita katakan sesuai dengan kesempurnaannya. Allah berbicara, dan bagaimana bicara sesuai dengan kesempurnaannya. Lalu juga dikatakan wa anna wahyuhu, dan bahwasanya kitabullah itulah wahyu dari Allah. Anzalahu ala rasulih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah menurunkannya kepada rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitati aminihi ala wahyi Jibril al-amin, dengan perantaraan kepercayaan Allah, malaikat yang Allah percayakan terhadap wahyunya, yaitu Jibril al-amin. Wal imanu bi'ijazi fi lafdhihi, dan wajib juga mengimani kemukjizatan Al-Quran pada lafaznya. Ini kewajiban kita terhadap Al-Quran, wajib mengimani kemukjizatan Al-Quran pada lafaznya, wa uslubi, pada susunan kalimatnya, wa maknahu, dan pada makna dan kandungan-kandungannya. Baik, waktu Isya sudah masuk, kita dengarkan adzan dikumandangkan. Setelah adzan kita lanjutkan insyaallah. Silakan muadzin memandangkan adzannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar
رسول الله حي على حي على الصلاة حي على حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا Baik, kita lanjutkan. Yang kedua, nasihat li kitabillah. Tadi dikatakan nasihat li kitabillah itulah beriman kepada kitabullah, kemudian membenarkannya dan juga meyakini bahwasanya kitabullah adalah kalamullah yang Allah berbicara, benar-benar berbicara sesuai dengan keagungan Allah, dan bahwasanya Al-Quran itulah wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah dengan perantaraan Jibril, dan mengimani bahwasanya Al-Quran itu adalah mukjizat baik dalam bentuk lafaznya, kemudian juga susunan-susunan kalimatnya dan juga makna-maknanya. Tak seorang pun yang sanggup membuat yang seperti Al-Quran. Ada yang coba dahulu membuat-buat, tapi malah ditertawakan oleh orang-orang Arab yang sangat paham dengan bahasa Arab, sangat mengerti sastra Arab, malah menjadi tertawaan, olok-olokan ketika itu. Muslim Al-Kadzab membuat beberapa surat-surat palsu, tapi menjadi bahan olok-olokan. Kemudian juga di antara iman dengan kitabullah, ta'zimu hadzal kitab, mengagungkan kitab ini, mengagungkan Al-Quran, wa tanzihu, dan mensucikannya, wa imtithalu awamirih, dan melaksanakan perintah-perintah Allah yang terdapat di dalam Al-Quran, wal wuqufu inda nawahi, dan berhenti sesuai dengan larang-larangannya. Ketika ada larangan dalam Al-Quran, maka hentikan apa yang dilarang. Wa raddu tahrifid dhallin, dan juga kewajiban orang-orang yang beriman dengan kitabullah membantah perubahan-perubahan oleh orang-orang yang sesat. Karena orang-orang sesat itu kadang merubah-rubah berapa ayat, dirubah-rubahnya. Kadang kalau tidak tahu, maka orang-orang yang awam ikut pula memahami seperti itu, padahal ada yang dirubah. Nah, dahulu pernah, tapi apakah disengaja atau tidak, ketika saya masih mengajar di Sukabumi, ada hadiah mushaf banyak, jumlahnya cukup banyak, beberapa kardus ke pesantren tempat saya mengajar. Karena memang ada santri-santri yang kelas khusus yang memang hafalan banyak, ketika mereka baca ada beberapa ayat yang janggal. Akhirnya ditugaskan semua santri, semua guru-guru memeriksa, dibagi-bagi juz sekian, ini berapa orang, cek sekian, diperiksa semuanya. Nah, ditemukan beberapa ayat tah salah cetak, tah bagaimana, yang seharusnya maknanya wa makana minal musyrikin,
dan dia tidak termasuk orang-orang musyrik. Wa kana minal musyrikin, dan dia adalah orang-orang musyrik. Sangat berbeda dan bertentangan makna. Akhirnya dikembalikan mushaf itu pada yang bagikan. Nah, yang bagikan mungkin dia beli dari penerbit. Itu proses, ya terserah lagi yang menginfakkan. Tapi Al-Quran itu terdapat beberapa ayat-ayat yang ada kata-kata yang sangat fatal, yang seharusnya wa makana minal musyrikin, dan dia tidak termasuk orang-orang musyrik, dan dia bukanlah orang-orang musyrik, menjadi wa kana minal musyrikin, dan adalah dia orang-orang yang berbuat kesyirikan. Kan jauh sekali maknanya. Akhirnya dikembalikan. Nah, sedangkan di antara makna beriman atau an-nasihah li kitabillah, beriman kepada kitabullah, dan salah satunya membantah apa yang telah dirusak oleh orang-orang yang menyimpang. Wa syubahil mulhidin, dan juga membantah syubhat-syubhat orang-orang yang menyimpang tersebut. Kullu muslimin bihasabi qudrati, setiap muslim, kewajiban muslim sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kesanggupannya. Baik, yang ketiga, an-nasihah li rasulih sallallahu alaihi wasallam. Tadi dikatakan an-nasihatu lillah wa li kitabihi wa li rasulih. Apa yang dimaksud dengan nasihat untuk rasulnya? Wa hiya tasdiquhu, yaitu membenarkannya atau mempercayainya. Wal imanu bih, beriman kepadanya. Wa bi risalati ila tsaqalain ammah, dan beriman kepada risalah Nabi Muhammad yang disampaikan kepada ats-tsaqalain, yaitu manusia dan jin secara umum. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Wa ta'allumu sunnatihi. Kalau memang beriman kepada Rasulullah, maka harus mempelajari sunnahnya. Wal amalu biha, dan mengamalkan sunnahnya. Wat tamassuku biha, dan berpegang teguh dengan sunnahnya. Wa mahabbatu hadzal rasul, dan juga harus mencintai, menyayangi Rasul ini. Wa ta'atuhu bimtithali awamirih, dan mentaati dengan menunaikan, melaksanakan perintah-perintahnya. Wajtinabi nawahihi, dan menjauhi larangan-larangannya. Wattiba'i, dan juga mengikutinya. Wattakhalluqu bi akhlaqih, dan berakhlak dengan akhlaknya. Wasairu ala nahjihi, dan berjalan di atas manhajnya. Wa ja'alahu al-qudwata as-salihah fil ibadah wal khuluq, dan menjadikannya sebagai teladan yang baik, baik itu dalam masalah ibadah ataupun dalam masalah akhlak. Atau secara lebih umum, meneladani Rasulullah dalam segala hal, dalam ibadah, dalam akidah, dalam muamalah, dalam siasat, dalam segala hal. Meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beriman dengan keumuman risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau adalah utusan Allah kepada manusia dan jin secara umum. Yang keempat, an-nasihah li a'immatil muslimin. Ini ada panjang penjelasan beliau, saya singkat, sebagian saya tinggalkan. An-nasihah li a'immatil muslimin, nasihat untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Apa maksudnya? Penulis mengatakan yaitu berjanji untuk mendengar dan mentaatinya. Ini disebut dengan bai'at. Berjanji untuk mendengar dan mentaatinya, dan tidak memutus atau membatalkan, menanggalkan janji kepada mereka, dan menepati janji kepada mereka. Bagaimana caranya? Bimtithali amrihim, dengan melaksanakan perintah para pemimpin. Wajtinabi nahyihim, dan meninggalkan larangannya. Tapi ada syaratnya, ada catatan. Apakah semua perintah dilaksanakan, semua larangan ditinggalkan? Maka di sini Syekh mengatakan malam ya'muru bima'siyatin, selama pemimpin tersebut tidak memerintahkan dengan maksiat, au yanhau 'ala an-ta'ah, dan selama pemimpin tersebut tidak melarang dari ketaatan, tidak melarang melaksanakan ketaatan. Memerintahkan maksiat, contohnya memerintahkan para wanita membuka jilbab, memerintahkan para laki-laki untuk meninggalkan salat, atau melarang melaksanakan berbagai ketaatan, melarang misalnya dikumandangkan azan, melarang misalnya para wanita menutup auratnya dengan sempurna. Ini melarang ketaatan, maka tidak wajib, bahkan harus tidak mentaati mereka dalam hal-hal yang seperti ini. Fala ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada kewajiban taat kepada makhluk dalam memaksiat atau bermaksiat kepada Khaliq, yaitu kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, an-nasihah li ammatil muslimin, nasihat untuk kaum muslimin secara umum. Bagaimana caranya? Wa takunu bi mahabbatil khairi lahum. Ini dengan mencintai kebaikan untuk kaum muslimin. Ini sebagai bukti nasihat untuk mereka. Fa yuhibbu lahum ma yuhibbu li nafsihi, maka seorang mukmin mencintai apa yang dia cintai untuk dirinya, mencintai untuk kaum muslimin apa yang dia cintai untuk dirinya. Kalau seseorang menyukai dia berada dalam ketenangan, kenyamanan, ketentraman, dia pun harus suka, harus cinta, harus senang. Saudara-saudara yang lain juga mendapatkan rasa aman, rasa tentram, rasa nyaman. Jangan ingin nyaman sendiri, ternyata tidak mempedulikan ketentraman orang lain. Contoh misalnya yang sedang viral berapa hari yang lalu, sound horek. Pengen senang sendiri tanpa memperdulikan kenyamanan orang lain. Kan seperti itu. Dalam Islam hendaklah juga mementingkan atau memperhatikan maslahat saudara kita. Ketika kita ingin kita senang, saudara kita juga harus seperti itu terhadap saudara kita. Apa yang membawa kenyamanan, ketenangan kepada saudara kita dan tidak menyelisihi syariat agama kita, maka kita pun harus senang terhadapnya. Tapi yang seperti terjadi di sebagian kaum muslimin, ingin mendapatkan kesenangan dengan melanggar ketentuan syariat, kemudian juga melanggar hak-hak kenyamanan orang lain. Nah, ini tentu sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang muslim. Wa taufiq fi umuri dunya wal akhirah. Nah, juga di antara bentuk nasihat agama itu, nasihat bagi orang-orang muslim secara umum adalah seorang muslim menyukai kaum muslimin yang lainnya mendapatkan taufik dalam urusan dunia dan urusan akhirat, dan juga bercita-cita atau berharap kebaikan untuk kaum muslimin secara umum, dan berharap mereka itu jauh dari berbagai keburukan. Nah, ini 5 nasihat untuk Allah, untuk Rasul, kitabnya, untuk Rasulnya, untuk a'immatul muslimin, dan untuk kaum muslimin secara umum. Ad-dinun nasihah, kata Rasulullah, diulang-ulang 3 kali. Ini menunjukkan pentingnya kelima masalah ini. Ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Pengulangan menunjukkan penekanan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya perkara ini perkara yang tidak boleh diabaikan oleh setiap orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sampai di sini materi kajian kita. 2 hadis kita ambil, kita baca di malam hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan waktu yang tersisa mungkin kita gunakan untuk tanya jawab. Silahkan jika ada pertanyaan. Silahkan jika ada pertanyaan. Tidak ada? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Allah itu bagaimana, coba nama zat yang tak dapat diketahui. Yang tak diketahui ini apanya? Baik. Ada betulnya, ada tidaknya, ya. Ada betulnya Allah itu yang tidak diketahui secara pasti jelas hakikatnya kecuali berdasarkan wahyu yang telah Allah wahyukan. Harus ditambahkan seperti itu. Allah itu zat yang tidak diketahui, nama zat yang tidak diketahui oleh manusia kecuali sebatas apa yang telah Allah kabarkan dalam Al-Quran ataupun telah dikabarkan oleh Rasulnya tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja. Selain itu maka kita tidak mengetahuinya. Manusia mengetahui bagaimana Allah itu sesuai dengan apa yang telah Allah kabarkan dalam Al-Quran dan telah dikabarkan oleh Rasulnya dalam hadis-hadis yang sahih. Kalau tidak ada dikabarkan, maka kita katakan wallahu a'lam bissawab.
Itu perkara gaib. Perkara yang gaib itu harus tauqifiyah. Allah itu adalah zat yang gaib. Maka tauqifiyah yaitu sesuai dengan apa yang telah datang dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis yang sahih. Tapi kalau hanya Allah itu adalah nama zat yang tidak manusia sebatas itu saja, itu masih kurang penjelasannya. Harus tambahkan kecuali hanya berdasarkan wahyu atau kabar yang telah datang dalam wahyu dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis yang sahih. Maka apa yang datang dalam Al-Quran dan apa yang dijelaskan dalam hadis sahih wajib kita mengimaninya, yang berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menjelaskan tentang zat, sifat-sifat zatiyah, ada sifat-sifat fi'liyahnya. Maka kita harus mengimaninya. Yang di luar itu maka kita tidak boleh menambah-nambahkan. Yang telah Allah tetapkan tidak boleh kita mengurang-uranginya. Yang tidak Allah tetapkan tidak boleh kita menambah-nambahkannya. Nah, itu baru sempurna ungkapannya. Wallahu a'lam bissawab. Baik, ada yang lain? Silahkan. Jika tidak ada, cukup sampai di sini kajian kita malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.